Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajendra Arya Satya selaku Ketua Kelompok 13 Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Hari ini saya sudah ditemani oleh dua rekan saya yaitu Nadia Naman dan juga Silviana Ardianti. Dan hari ini kami akan membahas materi yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Kopi Tuku. Untuk slide pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia Naman. Kepada yang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada latar belakang. Tren kopi susu, terutama di kalangan generasi muda, telah memicu lonjakan bisnis kedai kopi yang dianggap sebagai sektor yang menjanjikan di Indonesia. Warung kopi menjadi peluang bisnis yang menarik berkat tingginya konsumsi kopi. Dan fenomena ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan juga meluas ke daerah-daerah kecil. Kopi susu dipandang sebagai pilihan terjangkau dibandingkan dengan minuman-minuman tren lainnya, sehingga menjadi konsumsi sehari-hari bagi banyak orang Indonesia. Dengan berkembangnya jumlah kedai kopi susu, konsumen mulai menjadi lebih selektif dalam memilih, karena mayoritas kedai menawarkan kualitas yang serupa. Setiap kedai kopi memiliki ciri khas rasa yang unik, dan pelanggan pun menyesuaikan preferensi mereka dengan pilihan yang tersedia. Toko Kopi Tuku sebagai salah satu kedai kopi terkemuka, diakui sebagai pionir tren kopi susu di Indonesia. Kini Toko Kopi Tuku telah membuka lebih dari 15 cabang di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Menu andalan mereka, kopi susu tetangga, memiliki kontribusi signifikan dalam mempopulerkan kopi susu di tanah air. Selain harganya yang bersahabat, semua produk yang ditawarkan oleh toko kopi tuku memiliki standar kualitas yang tinggi. Keberhasilan mereka telah memicu kemunculan berbagai pesaing, seperti kopi kenangan, kopi kulo, for coffee, dan janji jiwa, sehingga persaingan di industri kopi susu semakin ketat. Sejak awal, toko kopi tuku telah menunjukkan keunggulan sebagai pencipta tren kopi susu otentik di Indonesia. Selain menyajikan berbagai jenis kopi, kedai ini juga menawarkan aneka makanan tradisional seperti martabak keju gula Jawa, lumpia ayam, serta es limun. Dalam hal keberagaman produk, toko kopi tuku juga menjual kopi instan dan tukucur, kombinasi unik dari susu, creamer, dan gula aren, baik dalam hal produk maupun pengalaman. Mereka berbeda dari merek-merek sejenis lainnya di Indonesia yang belum menawarkan kopi instan atau varian susu khas. Toko kopi tuku juga sering mengadakan acara offline untuk membangun hubungan dengan pelanggan, seperti Jakarta Coffee Convention, Surabaya X Beauty, dan Bread Story Market. Berbeda dengan pesaingnya yang masih belum menyelenggarakan acara serupa. Toko kopi tuku terus berinovasi di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya itu ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dapat dinyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak, guna menentukan apakah usaha tersebut visible atau tidak. Kelayakan berarti suatu penelitian yang dilakukan secara mendetail untuk menilai apakah usaha yang akan dilaksanakan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang diperlukan. Dengan kata lain, kelayakan mengindikasikan bahwa bisnis yang dijalankan akan menghasilkan manfaat, baik dalam hal finansial maupun non-finansial. Sesuai dengan sasaran yang diinginkan, kelayakan di sini juga berarti akan mendatangkan keuntungan tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri, tapi juga untuk para investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, definisi bisnis mengacu pada usaha yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud dengan keuntungan dalam konteks bisnis ini adalah keuntungan finansial. Namun, dalam kenyataannya, bahkan perusahaan non-profit juga memerlukan studi kelayakan bisnis, karena keuntungan yang diperoleh dapat berupa bentuk non-finansial. Oleh karena itu, dengan melakukan studi kelayakan bisnis,
diperoleh gambaran mengenai apakah usaha atau bisnis yang dianalisis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Untuk mengetahui apakah sebuah usaha itu layak atau tidak dapat dievaluasi dari berbagai aspek. Diperiksa dalam studi kelayakan bisnis mencakup aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis atau operasional, manajemen, serta ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada tujuan studi kelayakan bisnis pada usaha kopi tuku. Tujuan dari studi kelayakan bisnis untuk usaha seperti kopi tuku adalah untuk memastikan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang cerah dan dapat beroperasi dengan sukses. Berikut ada beberapa tujuan utama dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menilai potensi pasar, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta menentukan seberapa besar peluang yang ada untuk produk kopi di daerah target. Yang kedua ada menganalisis persaingan, mengidentifikasi dan memahami pemain lain dalam industri kopi termasuk strategi yang mereka terapkan, keunggulan yang dimiliki, dan kelemahan yang ada. Yang ketiga ada menentukan strategi pemasaran, merumuskan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan analisis pasar dan kompetitor yang mencakup aspek harga, promosi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Yang keempat itu ada evaluasi aspek keuangan, menghitung biaya awal dan operasional, memperkirakan pendapatan, serta menghitung keuntungan. Hal ini termasuk perhitungan titik impas atau break-even point dan proyeksi arus kas. Yang kelima itu ada menilai aspek teknis dan operasional, menentukan kebutuhan terkait lokasi, peralatan, bahan baku, serta tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kopi. Yang keenam ada mengidentifikasi resiko, menganalisis potensi resiko yang dapat memengaruhi keberhasilan bisnis, baik dari faktor internal maupun eksternal, dan merancang rencana mitigasi yang sesuai. Yang ketujuh ada menilai aspek hukum, memastikan bahwa usaha kopi tersebut mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk proses perizinan dan standar kualitas. Yang terakhir itu ada membantu pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu pemilik bisnis atau investor dalam membuat keputusan apakah untuk melanjutkan, menunda, atau mengubah rencana bisnis yang ada. Yang selanjutnya itu ada manfaat studi kelayakan bisnis pada usaha kopi tuku. Studi kelayakan bisnis untuk usaha seperti kopi tuku menawarkan sejumlah manfaat yang esensial dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis. Berikut ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama ada pengurangan resiko. Melalui studi kelayakan, berbagai resiko yang mungkin dihadapi usaha kopi dapat diidentifikasi dengan jelas. Resiko ini bisa berasal dari faktor internal, seperti manajemen dan operasional, serta faktor eksternal seperti perubahan pasar, kondisi ekonomi, dan regulasi. Dengan memahami potensi resiko ini sejak awal, bisnis dapat merancang strategi mitigasi yang efektif seperti diversifikasi produk, perencanaan keuangan yang lebih matang, dan penggunaan asuransi yang pada gilirannya akan membantu mengurangi kemungkinan kerugian di masa depan. Yang kedua ada perencanaan yang lebih baik. Studi kelayakan menyediakan data dan analisis yang mendalam, memungkinkan kopi tuku untuk menyusun rencana bisnis yang lebih terstruktur dan matang. Rencana ini mencakup berbagai aspek termasuk pemasaran, operasional, keuangan, dan pengembangan produk. Dengan perencanaan yang baik, bisnis dapat melaksanakan operasionalnya dengan lebih efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan peluang keberhasilan di pasar. Yang ketiga itu ada pemahaman pasar yang lebih dalam. Analisis pasar merupakan salah satu elemen penting dari studi kelayakan. Melalui analisis ini, kopi tuku dapat mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengikuti tren pasar yang sedang berkembang. Dengan informasi ini, mereka dapat menyesuaikan produk agar lebih sesuai dengan selera pelanggan, menawarkan menu inovatif, dan memberikan layanan yang unggul. Pemahaman yang mendalam tentang pasar juga membantu dalam menentukan lokasi usaha yang strategis dan merumuskan strategis yang efektif.
Yang keempat itu ada penilaian kelayakan keuangan. Studi kelayakan juga mencakup analisis keuangan yang rinci, termasuk estimasi biaya awal, proyeksi pendapatan, dan analisis laba rugi. Dengan informasi ini, usaha kopi dapat memahami berapa besar modal yang dibutuhkan, kapan bisnis akan mencapai titik impas, dan bagaimana proyeksi keuangan jangka panjang. Dengan pemahaman yang jelas mengenai aspek keuangan ini, Kopi Tuku dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi, pengeluaran, dan pengelolaan arus kas untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kelangsungan bisnis. Yang terakhir itu ada peningkatan kepercayaan investor. Bagi investor atau mitra potensial, studi kelayakan bisnis menjadi bukti bahwa usaha telah melalui analisis yang menyeluruh dan memiliki prospek yang cerah. Dokumen ini memberikan kepercayaan bahwa kopi tuku adalah investasi yang menjanjikan disertai dengan rencana yang jelas untuk meraih kesuksesan. Hal ini dapat mempermudah bisnis dalam memperoleh pendanaan dan menjalin kemitraan strategis yang menguntungkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Nadia Naman karena sudah menjelaskan terkait eh, mulai dari latar belakang hingga manfaat dari analisis kopi tuku. Berikutnya ada aspek eh, aspek pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Silviana Ardianti. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada usaha kopi tuku. Ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis, yaitu pasar dan pemasaran. Kopi Tuku didirikan oleh Andanu Prasetyo pada tahun 2015 di Cipete, Jakarta Selatan, telah berhasil memposisikan diri sebagai pelopor dalam industri kopi Indonesia dengan pendekatan yang unik dan strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah analisis mengenai pasar dan strategi pemasaran Kopi Tuku. Yang pertama, segmentasi pasar dan penetapan harga. Kopi Tuku menargetkan konsumen yang mencari alternatif antara kopi instan murah dan kopi specialty yang mahal dengan harga sekitar mulai dari 18.000 per cangkir. Kopi Tuku berhasil menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Pendekatan ini didukung oleh riset pasar yang mendalam, termasuk eksperimen dengan variasi harga dan segmen pasar, seperti menjual kopi seharga 5.000 kepada pengemudi dan petugas parkir sebagai bagian dari strategi pemasaran. Lalu yang kedua, inovasi produk dan adaptasi selera lokal. Salah satu produk andalan Kopi Tuku adalah es kopi susu tetangga yang diracik berdasarkan preferensi konsumen Indonesia yang menyukai rasa manis dan kuat. Dengan menggunakan gula aren dan creamer, Kopi Tuku berhasil menciptakan cita rasa yang sesuai dengan selera lokal, menjadikannya populer di kalangan pecinta kopi. Yang ketiga, strategi pemasaran dan komunikasi. Kopi Tuku memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai platform utama untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun komunitas. Dengan konten yang autentik dan manajemen yang tinggi, Kopi Tuku berhasil meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, ekspansi dan model bisnis. Berbeda dengan banyak merek lain, Kopi Tuku memilih untuk menggunakan model waralaba, franchise. Sebaliknya, mereka mengembangkan bisnis secara terpusat untuk memastikan kontrol, kualitas, dan konsistensi layanan. Hingga Juni 2023, Kopi Tuku telah memiliki 39 outlet di berbagai lokasi. Lalu yang kelima, riset pasar dan pendekatan komunitas. Kopi Tuku aktif melakukan riset pasar dengan pendekatan unik seperti mengadakan pop-up market dengan konsep angkringan di Yogyakarta. Langkah ini tidak hanya untuk menguji pasar baru tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan konsumen lokal dan memahami budaya setempat. Yang terakhir, analisis SWOT. Analisis SWOT terhadap Kopi Tuku menunjukkan kekuatan pada kualitas produk dan inovasi, kelemahan dalam keterbatasan distribusi, peluang dalam pertumbuhan minat kopi spesialis, dan ancaman dari persaingan dengan merek internasional.
Dengan strategi yang terfokus pada riset pasar, adaptasi terhadap selera lokal, dan komunikasi pemasaran yang efektif, Kopi Tuku berhasil membangun merek yang kuat dan menjadi inspirasi dalam industri kopi Indonesia. Lalu selanjutnya, teknis dan teknologis perusahaan Kopi Tuku. Kopi Tuku telah menerapkan berbagai aspek teknis dan teknologis dalam operasionalnya untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, pemilihan dan pengelolaan biji kopi. Kopi Tuku memilih biji kopi berkualitas tinggi dari petani lokal Indonesia. Setelah melalui seleksi ketat, biji kopi diolah di pabrik produksi yang terletak di Jawa Barat. Prosesnya pemanggangan dilakukan menggunakan mesin pemanggangan modern yang dikendalikan dengan teknologi canggih untuk memastikan tingkat kematangan yang optimal, menjaga rasa dan aroma khas Kopi Tuku. Yang kedua, standar operasional prosedur atau SOP yang ketat. Untuk menjaga konsistensi rasa di setiap cabang, Kopi Tuku menerapkan SOP yang ketat dalam setiap tahap produksi dan penyajiannya. Hal ini memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga terlepas dari lokasi gerai. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dalam proses pemanggangan biji kopi, Kopi Tuku menggunakan mesin pemanggangan yang dikendalikan dengan teknologi modern. Proses ini memerlukan keahlian khusus agar biji kopi dapat dipanggang dengan sempurna, sehingga rasa dan aroma khas Kopi Tuku dapat terjaga. Yang keempat, inovasi produk dengan bahan lokal. Kopi Tuku dikenal dengan inovasinya dalam menciptakan menu seperti es kopi susu tetangga yang menggunakan gula aren sebagai pemanis alami. Penggunaan bahan lokal ini tidak hanya memberikan cita rasa khas, tetapi juga mendukung produk dalam negeri. Lalu yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan pasar. Selama pandemi COVID-19, Kopi Tuku meluncurkan kampanye Ngopi di Rumah untuk mendorong konsumen menikmati kopi di rumah, menunjukkan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan pasar. Lalu selanjutnya, manajemen dan SDM perusahaan Kopi Tuku. Kopi Tuku telah berhasil membangun manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang efektif, yang menjadi salah satu kunci sukses dalam operasional dan ekspansi bisnisnya. Berikut adalah penjelasan detail mengenai manajemen dan SDM di Kopi Tuku. Yang pertama itu, praktik manajemen sumber daya manusia atau SDM. Kopi Tuku menerapkan praktik SDM yang berfokus pada peningkatan keterlibatan kerja karyawan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa praktik SDM yang baik memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan kerja karyawan di toko Kopi Tuku. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan kerja. Yang kedua, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Kopi Tuku aktif dalam program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan barista bagi kaum muda. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, kepemimpinan dan budaya perusahaan. Pendiri Kopi Tuku, Andanu Prasetyo, menekankan pentingnya kreativitas dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bisnis. Selama pandemi COVID-19, ia meluncurkan kampanye Kopi di Rumah untuk mendorong konsumen menikmati kopi berkualitas di rumah, menunjukkan adaptasi dan inovasi dalam kepemimpinan. Yang keempat, keterlibatan dengan komunitas lokal. Kopi Tuku menjaga hubungan baik dengan petani kopi lokal, memastikan pasokan biji kopi berkualitas tinggi. Selain itu, mereka aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pelatihan barista bagi kaum muda dan program pemberdayaan masyarakat yang memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar. Lalu yang kelima, evaluasi kinerja dan pengendalian mutu. Kopi Tuku menerapkan evaluasi kinerja operasional dan manajemen SDM secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Penelitian mengenai kinerja operasional dan manajemen SDM di kedai kopi Karangjati menunjukkan pentingnya evaluasi kinerja dalam meningkatkan profitabilitas dan keberlangsungan usaha. Lalu yang terakhir, pengelolaan sumber daya manusia dalam pengolahan kopi. Dalam pengolahan kopi, manajemen SDM di PT Alko Sumatra Kopi yang menjadi bagian dari Kopi Tuku fokus pada pengelolaan
tenaga kerja yang efektif untuk meningkatkan kualitas produk. Penelitian mengenai manajemen SDM di PT Alko Sumatera Kopi menunjukkan pentingnya pengelolaan tenaga kerja dalam meningkatkan kualitas produk kopi. Secara keseluruhan, Kopi Tuku menunjukkan komitmen yang kuat dalam manajemen dan pengelolaan SDM yang tercermin dalam praktik SDM yang baik, pengembangan keterampilan karyawan, kepemimpinan yang adaptif, keterlibatan dan komunitas lokal, evaluasi kinerja yang rutin, dan pengelolaan tenaga kerja dalam pengelolaan kopi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Kopi Tuku. Oke, saya alihkan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Silviana telah menjelaskan materinya. Berikut selanjutnya akan membahas tentang hukum dan legalitas Kopi Tuku. Kopi Tuku pertama didirikan pada 1 Juni 2015 oleh Andanu Prastio, telah berkembang menjadi salah satu merek kopi terkemuka di Indonesia. Dalam operasionalnya, perusahaan ini mematuhi berbagai aspek hukum dan legalitas yang berlaku di Indonesia. Pertama itu ada bentuk badan usaha dan legalitas pendirian. Kopi Tuku beroperasi di bawah PT Makna Angan Karya Andanu atau Maka yang merupakan perseroan terbatas PT yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Proses pendirian PT melibatkan pembuatan akte pendirian di hadapan notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pendaftaran perusahaan di instansi terkait. Legalitas pendirian PT ini memastikan bahwa Kopi Tuku diakui sebagai entitas hukum yang sah dan dapat melakukan kegiatan usaha secara legal. Yang kedua itu ada izin usaha dan perizinan. Sebagai entitas bisnis yang bergerak di sektor makanan dan minuman, Kopi Tuku wajib memiliki izin usaha yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Izin usaha ini diperoleh melalui proses pendaftaran dan pengajuan izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, Kopi Tuku juga harus memenuhi persyaratan perizinan lainnya, seperti izin lingkungan dan izin kesehatan, untuk memastikan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Yang ketiga itu ada perlindungan konsumen. Kopi Tuku berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam praktiknya, Kopi Tuku telah menghadapi kasus di mana konsumen dengan intoleransi laktosa mengalami reaksi setelah mengonsumsi produk yang tidak diinformasikan secara memadai mengenai kandungan alergen. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi informasi produk untuk melindungi hak-hak konsumen. Yang keempat itu ada pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Kopi Tuku menerapkan praktik manajemen SDM yang berfokus pada peningkatan keterlibatan kerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik SDM yang baik memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan kerja karyawan di toko Kopi Tuku. Namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan kerja. Yang kelima itu ada kepemilikan dan struktur perusahaan. Kopi Tuku dimiliki oleh Danu Prastio, seorang pengusaha yang telah berpengalaman
di industri makanan dan minuman selama lebih dari 12 tahun. Sebagai pendiri dan pemilik, Handanu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan. Struktur organisasi Kopi Tuku terdiri dari berbagai divisi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik, termasuk manajemen operasional, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang keenam itu ada model bisnis dan pengembangan usaha. Kopi Tuku mengadopsi model bisnis yang berfokus pada pengembangan usaha secara terpusat, bukan melalui sistem waralaba. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga kontrol kualitas dan konsistensi produk di seluruh gerainya. Hingga Juni 2023, Kopi Tuku telah berhasil membuka 39 outlet di berbagai lokasi, menunjukkan keberhasilan model bisnis dalam ekspansi usaha. Dan yang ketujuh itu ada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sebagai entitas bisnis yang sah, Kopi Tuku wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini harus melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, menyimpan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi, dan melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan operasional perusahaan berjalan lancar. Oke, berikutnya ada aspek lingkungan. Di dalam aspek lingkungan ini, yang pertama itu ada lokasi pertama, Kopi Tuku ini berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang berada di bawah naungan PT Maka, yang juga mengoperasikan sebuah roastery kopi bernama Beragam. Roastery ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan Kopi Tuku dan memiliki tujuan utama untuk berkontribusi kepada para petani kopi di Indonesia. Yang kedua itu ada pengelolaan limbah. Kopi Tuku memiliki program pengelolaan limbah seperti daur ulang limbah organik atau ampas kopi untuk dijadikan kompos atau produk turunan lain. Limbah non-organik seperti plastik dan kertas bisa dikelola dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk daur ulang. Berikut ada efisiensi energi dan air, penggunaan alat penyeduh kopi dan peralatan lainnya yang hemat energi dapat mengurangi jejak karbon. Mengoptimalkan penggunaan air dalam proses pembuatan kopi seperti membersihkan alat-alat dengan efisien juga merupakan upaya yang penting. Berikutnya ada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Analisis aspek sosial. Dukungan terhadap komunitas lokal dengan membeli biji kopi dari petani kecil dan operasi lokal. Kopi Tuku mendukung ekonomi komunitas tempat dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Analisis aspek ekonomi. Kopi Tuku berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi barista, staf toko, manajemen, dan tenaga pendukung lainnya. Analisis aspek politik, kebijakan pemerintah, regulasi tentang UMKM. Kopi Tuku sebagai pelopor kedai kopi lokal Indonesia diuntungkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, seperti kemudahan perizinan dan pembiayaan. Berikutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan Kopi Tuku bisa dianalisis dengan menggunakan beberapa poin utama dalam keuangan bisnis, seperti modal usaha, biaya operasional, harga jual, margin keuntungan, dan arus kas. Kopi Tuku dikenal karena menawarkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga mereka perlu menjaga efisiensi operasional untuk mempertahankan margin keuntungan. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan.
dari materi yang tadi sudah dibacakan, studi kelayakan bisnis adalah analisis mendalam untuk mengevaluasi potensi keuntungan usaha dan memastikan manfaatnya lebih besar dari biayanya. Dalam konteks kopi tuku, studi ini memilih prospek bisnisnya agar dapat bersaing di pasar yang ketat. Studi ini mencakup analisis aspek pasar, teknis keuangan, manajemen, hukum, serta dampak sosial dan lingkungan untuk memberikan gambaran peluang dan tantangan sekaligus mendukung pengambilan keputusan strategis. Manfaatnya meliputi pengurangan risiko melalui identifikasi masalah potensial, perencanaan yang lebih baik, serta penyesuaian produk sesuai kebutuhan pasar. Analisis keuangan rinci membantu kopi tuku mengelola investasi, pengeluaran, dan arus kas secara efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dengan data akurat. Fokus pada manajemen dan pengembangan karyawan juga menjadi keunggulan kopi tuku dalam menghadapi tantangan bisnis. Baik, izin menambahkan di aspek keuangan, selain poin yang tadi disebutkan, ada juga poin yang harus diperhatikan, seperti modal awal diperlukan untuk peralatan, sewa tempat, renovasi, dan dekorasi, bahan baku awal, dan promosi awal. Yang kedua itu ada biaya operasional bulanan terdiri dari bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, dan air, promosi, dan pemasaran. Pendapatan juga dapat dihitung dari penjualan harian. Rata-rata jumlah gelas kopi yang terjual setiap hari dikalikan dengan harga per gelas. Penjualan produk tambahan seperti makanan ringan, merchandise, dan paket kopi siap seduh. Oke, terima kasih. Demikian beberapa uh, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Demikian isi presentasi isi presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.